Seekor kerbau liar yang lagi kepedesan sedang menuju sungai untuk minum. Ternyata, selain minum, dia sekaligus nyetor nyawa kepada seekor buaya yang lebih besar darinya. Bersetting di Australia, seorang jurnalis pariwisata Amerika bernama Pete mengunjungi Taman Nasional Kakadu. Dia datang untuk ikut tur pelayaran sungai melihat buaya sebagai bahan menulis artikel. Sebelum itu, dia mampir beli kopi dulu di Starbucks. Sambil nelpon, dia lihat potongan clipping koran di dalam yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan buaya. Tanpa dia sadar, kopinya ditambah sedikit bumbu penyedap rasa lalat. Selesai dari warkop, dia menuju ke pelabuhan perahu wisata yang dipandu oleh seorang ciwai bernama Cat. Terdapat beberapa turis lain di perahu tersebut, antara lain Ellen, Elizabeth, dan Sherry yang merupakan satu keluarga. Terus ada Everett dan pasangannya Mary, Simon, Russell, dan Gwen, serta Kevin, doginya si Cat. Setelah semua turis naik, perahu pun siap berlayar. Saltwater crocodiles in the world. As you can imagine, we all have... Come on, darling. Okay, smile. Sambil menikmati perjalanan, para turis sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Di tengah pelayaran, mereka lihat perahu lain lagi memberi makan buaya sambil atraksi melompat. Pemandangan itu membuat Gwen khawatir kalau buaya melompat ke perahu. Sembari melewati beberapa ekor buaya yang lagi nyantui, Cat jelaskan kalau buaya daerah situ berjenis paling ganas dan bisa menyerang dengan sangat cepat. Ditambah, mereka bisa menandai kebiasaan mangsanya sebelum berburu. Tapi, Cat pastikan kalau buaya nggak bakal nyerang sesuatu yang lebih besar dari ukuran mereka. Ciri-ciri buaya darat sekali ya. Pete, yang seorang jomblo akut, pindah ke belakang buat tebar pesona sama Cat. Dengan saling bertukar cerita mengenai pekerjaan mereka. Gak lama, di depan mereka terlihat sebuah speedboat. Nongollah dua pemuda Brekele bernama Neil dan Colin. Sebagai pemuda setempat, Neil pengen berkenalan sama para turis. Kehadiran mereka merupakan gangguan bagi Cat yang lagi kerja. Jadi dia berusaha usir Neil yang dibantu Everett dan Pete. Karena si Brekele ini banyak gaya, terpaksa Cat sedikit main gila. Cepat kau naik, dimakan buaya nanti kau. Kemudian, dirasa cukup jauh berlayar, Russell keluarkan sebuah guci perak lalu mulai melarungkan abu kremasi yang mungkin milik istrinya. Pelayaran wisata sudah sampai di titik akhir. Cat sampaikan beberapa patah kata nggak penting dan nggak lupa memuji keberanian Everett dan Pete tadi. Kini saatnya mereka kembali ke pelabuhan. Gak sengaja, Everett yang lagi rekam sekitar melihat ada tembakan suar yang berarti panggilan minta tolong. Cat coba hubungi pusat dengan radio namun gak tersambung. Setelah mikir sejenak, Cat putuskan buat periksa keadaan di sana walau para turis banyak yang keberatan karena masih ada jadwal acara lainnya. Berhubung ini menyangkut keselamatan orang lain, maka Cat putuskan buat sedikit putar haluan sebelum balik pelabuhan. Untuk sampai TKP, tanpa disadari mereka melewati suatu kanal yang dikenal keramat. Dengan kameranya, Simon mengabadikan kaligrafi berwujud buaya di dinding kanal. Sampai di sana, semua terlihat baik-baik aja. Saat akan putar balik, Cat lihat ada bekas kecelakaan perahu di kejauhan. Dia coba mendekat buat cari tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba akibat tubrukan, kapal mengalami bocor dan harus evakuasi ke daratan terdekat. Sesampainya di daratan, muncul pertanyaan. Katanya buaya nggak bakal nyerang sesuatu yang lebih besar dari mereka. Jadi buaya sebesar apa yang menyerang perahu mereka? Keadaan diperburuk, radio yang rusak karena basah serta daratan yang mereka huni sekarang akan tenggelam saat air pasang. Sedangkan yang bisa mereka lakuin cuma menunggu bantuan dari pusat. Russell nggak mau ambil resiko ketidakpastian itu. Jadi dia sarankan buat berenang ke daratan seberang lalu balik dengan jalan kaki. Ide itu ditentang banyak orang karena takutnya malah jadi cemilan buaya penguasa teritori tersebut. Russell yang berotak sebesar kacang mete ini memaksa nyebrang sampai harus ditahan Everett. Ketegangan ditenangkan Simon yang dengar ada balasan dari radio. Ketika semua fokus ke radio, mana si Everett? Kok hilang?
Demikianlah Everett menjadi makanan pembuka si buaya yang bikin suasana auto panik, terutama Kate sang pemandu wisata. Khas film-film thriller, sinyal HP nggak akan berlaku, begitupun radio. Jadi daripada nganggur, Pete ikut Kate uji nyali ke perahu buat cari alat penerangan dan pistol suar. Sayangnya, kotak berisi suar lagi ngambang di tengah sungai. Lalu, Ellen dapatkan sinyal radio dan terdengar suara musik. Sumber suara musik dari radio itu rupanya milik si duo Brekele yang datang ke situ. Mereka segera lambaikan tangan minta pertolongan, tapi dasarnya emang Brekele, mereka malah asik muter-muter gak jelas. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi saat Colin sadar perahu Kate terdampar. Si Brekele Neil berhasil selamat, tapi tidak demikian dengan Colin yang menjadi cemilan sore si buaya. Hari sudah gelap disertai naiknya air pasang. Mereka menyalakan semua penerangan yang mereka punya dan membuat api unggun. Neil dapat ide buat nyebrang, yaitu dia mau berenang bawa tali tambang buat diikat ke pohon seberang buat dijadikan media memanjat. Akibat air pasang, mereka nggak mungkin mengharapkan bantuan lagi. Apalagi mereka udah ditandai sebagai mangsa yang masuk ke teritori si buaya. Jadi mau nggak mau ini adalah solusi terbaik. Mereka pun mulai menyiapkan tali dan jaket pelampung serta mengabari ke semua orang tentang rencana si Neil. Kate coba minta Neil pikir lagi, tapi si Brekele udah bertekad buat jalanin idenya. Dengan dibantu Pete, Neil bersiap sambil cerita teritori si buaya itu dia rebut dari manusia yang dulu menghuni di situ. Jadi kalau nggak cepat kabur, mereka bakal dibawa ke sarang buaya buat jadi stok makanan. Setelah semua persiapan matang, si manusia bernyali badak ini mulai pelan-pelan masuk air. Berhasilkah dia? Dia berhasil. Setelah mengikat tali ke pohon, Mary yang minta duluan segera dipersiapkan buat manjat. Dia diarahkan dan diberi tutorial singkat cara bergelantungan layaknya anak monyet baru belajar manjat. Dengan perlahan dia mulai bergerak. Walau pohon kelihatannya kurang kuat, tapi masih bisa menahan beban satu orang. Yang lain juga bersiap dan ada yang menguasai sekitar. Saat tiba di tengah, Mary mendadak berhenti karena kaki dan tangannya kedinginan. Kondisi itu diperkeruh Ellen yang mau paksa nyebrang bersama keluarganya. Biarpun mereka berusaha menahannya, dia tetap gak peduli dan langsung memanjat. Seketika pohon bergoyang karena gak kuat menahan beban berat terlalu lama. Di saat bersamaan, Simon melihat ada pergerakan di sungai. Sementara itu, 4 orang nyangkut di tengah tali karena Mary gak bisa gerak. Neil pun disuruh Pete buat bantu Mary. Neil yang baru mau bantuin malah menjadi korban si buaya ronggeng edan. Kate yang sadar Neil udah di perut buaya diperintahkan mereka cepat nyebrang. Karena panik, mereka malah bergantung di tali dengan kaki di air. Seketika, pohon ikutan tumbang. Mereka pun langsung keluarkan jurus renang sekecang kapal menuju daratan awal. Untungnya mereka semua selamat, tapi nggak tahu untuk berapa lama karena air semakin tinggi. Ellen yang merasa bersalah meminta maaf, sayangnya keburu kena karma. Kejadian tadi membuat Sherry terguncang dan dia butuh obatnya. Obatnya sendiri ada di perahu yang udah hanyut. Kondisi kacau tersebut buat Kate merasa bersalah karena udah maksa meriksa suar tadi. Pete yang punya darah buaya darat ambil kesempatan di dalam kesempitan. Lalu buat buktikan kejantanannya, dia pergi ke kapal hanyut buat nyari obat Sherry. Gak cuma obat, dia nemuin jangkar kapal yang ngasih dia ide. Bagi Pete, mau segede apapun tuh buaya edan, dia tetap binatang goblok gak berotak. Jadi dia mau pakai jangkar buat mancing si buaya biar bisa ulur waktu buat mereka berenang ke seberang. Masalahnya adalah umpannya pakai apaan? Tiba-tiba mata semua orang tertuju pada Kevin yang dianggap cocok jadi umpan. Tahu itu, Kate tentu gak ikhlas doginya jadi cemilan buaya. Para emak-emak yang kehilangan suami langsung menyerbunya dengan celaan dan makian karena gak mau berkorban. Lalu muncullah Simon jadi pahlawan dengan menunjukkan bangkai bebek dari kapal Neil tadi sebagai pengganti Kevin. Persiapan memancing buaya ronggeng udah matang. Namun ternyata Elizabeth tidak memberitahu yang lain kalau dia nggak bisa berenang. Di sisi lain, buaya nggak suka mangsa udah mati. Jadi harus ada yang tinggal buat menggoyang umpan seolah hidup.
Pete dengan sukarela akan menjadi penjaga umpan sampai semua bisa menyeberang. Kemudian, setelah memutuskan semua dan mulai melempar umpan, Russell datangi Elizabeth buat sampaikan belasungkawanya. Dia yang tahu Elizabeth gak bisa berenang bilang, "Tenang, gak bakal abang biarin adik tenggelam." Apakah dia mencoba menjadi calon papanya Sherry? Itu urusan dia, karena lebih baik fokus ke umpan. Cat titip Kevin ke Pete karena baunya Doggy bisa mancing buaya, jadi dia harus nyebrang terakhir. Di saat itu, tiba-tiba umpan digigit. Pete suruh semuanya cepat nyebrang dan dia akan berusaha menahan tali. Tanpa buang waktu, semua langsung nyebur, begitu pun Russell yang membawa Elizabeth. Waktu semua hampir sampai, barulah Cat bersiap nyebrang. Baru seperempat jalan, si buaya berhasil lepas dari tali penahan. Lihat itu, Pete suruh Cat balik lagi, tapi momen itu dimanfaatkan Pete buat nyebrang. Sampai di tujuan dia masih berharap kalau Cat selamat. Sayangnya itu tidak terjadi. Russell! Simon, wait up! Lepas dari bahaya, Pete malah tersesat di hutan karena yang lain gak tahu ada di mana. Udah gitu pakai acara ditinggal Kevin pula. Pete yang belum makan 2 hari 2 malam mulai kecapean. Waktu lagi istirahat, dia dengar gonggongan Kevin sehingga dia kembali mencarinya. Sampailah dia di sebuah pohon besar yang ada lubang di bawahnya. Dengar suara Kevin dari sana, dia coba masuk dan manggil. Gak sengaja Pete kepleset jatuh ke bawah. Terdapat genangan air di bawah sana lengkap dengan jasad si Brekelenil yang udah tercabik-cabik. Artinya ini adalah sarang si buaya ronggeng. Pete beranikan diri masuk lebih ke dalam buat nyari Kevin. Akhirnya dia nemuin Kevin, tapi waktu dipanggil dia gak mau beranjak dari posisinya. Rupanya di balik batu ada si Cat. Pete dekati dan periksa nadinya dan ternyata Cat masih hidup walaupun mengalami luka parah. Mendadak Kevin lari keluar karena menyadari sesuatu. Begitu dia keluar, Pete dengar rintihan kesakitan si Kevin. Dia tahu si buaya lagi menuju ke sana, jadi dia bawa Cat ke tempat yang lebih aman. Tak lama, masuklah si buaya ronggeng. Di sini baru terlihat ukurannya yang sangat masif, bahkan lebih besar dari si Amau. Si buaya masuk dengan bawa bekal di mulutnya yang tak lain adalah si Kevin. Kasihan si Doggy. Sehabis makan, saatnya tidur. Jadi si buaya menuju spot tidurnya dan mulai memejamkan mata. Merasa si buaya udah tidur nyenyak, dengan sangat pelan, Pete berusaha membawa keluar Cat dari sana. Dia berhasil sampai di jalan setapak menuju keluar. Waktu tinggal berjalan sedikit lagi. Ya, mana dia? Ganasnya hentakan buaya sampai buat si Pete jatuh ke air. Dengan modal sebatang kayu, Pete coba beradu mekanik sama buaya sebesar bus lintas provinsi ini. Dan tentu dengan mudahnya kayu dipatahkan dan Pete dihantam sampai jatuh ke area yang lebih sempit. Buaya yang masih lapar terus ngejar sampai Pete terdesak. Walau sempit, tapi moncong si buaya masih bisa mencapai ke dalam. Akibat panik, tangan Pete tergigit hingga kehilangan beberapa jari. Kesal jarinya hilang, Pete ambil batu dan mencolok matanya. Buaya yang buta sebelah memilih mundur sementara. Saat itu dia dengar rintihan Cat. Jadilah dia mengganti targetnya dengan menghujamkan moncongnya ke dalam akar. Pete berusaha berteriak buat alihkan si buaya, tapi si buaya selain buta juga budek. Gak habis akal, Pete ambil batu dan melemparnya. Si buaya tersinggung dilempar layaknya sampah, berbalik arah mengincar Pete. Pete ambil patahan kayu yang ujungnya runcing buat adu keberuntungan. Dia jadikan batu sebagai penahan kayu serta dirinya sendiri dari moncong buaya dan bersiap menerima nasib. Pete berada tepat di tengah moncong bangkai si buaya. Gak tahan sama baunya, Pete segera keluar lalu bersandar di kepala buaya untuk tarik napas sebentar. Barulah setelah itu dia bopong Cat keluar dari sarang. Tanpa mikir apa masih ada buaya lain, dia berjalan menyusuri sungai untuk mencari pertolongan. Singkat cerita, dia nemuin rombongannya yang udah diamankan tim SAR dan polisi hutan. Film ditutup dengan menunjukkan clipping koran mengenai Pete yang berhasil bunuh si buaya ronggeng edan. Tamat. Film Rock ini terinspirasi dari peristiwa nyata, tapi cuma bagian buaya gede nabrak kapal doang, gak sampai makanin orang. Peristiwa itu terjadi tahun 1970 dan si pelaku buaya berukuran 7,6 meter bernama Sweetheart.
Gak cocok nama sama ukurannya. Demikianlah film tentang buaya ini. Udah ada 3 videoku tentang buaya. Sekali-kali hiu lah. Kasian kalah pamor deh. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you for watching and happy crazy crop. Dadah.